Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengomentari Ade Irmando yang logikanya dipakai untuk mengilmiahkan tahayul dan hurafat. Sikap seorang muslim yang paling lucu, ngaku intelektual, tapi pola pikirnya mengembangkan pola pikir logika jongkok. Yang tentu saja tidak sesuai dengan alam ilmiah, karena masih percaya dengan hal-hal yang tahayul dan hurafat, terutama berkaitan dengan kematian Haji Lulung, Tengku Zulkarnain, Arifin Ilham, dan Ustadz Mahir. Itu yang disebut dijadikan bahan pergunjingan beliau sebagai seorang intelektual yang seharusnya beliau berkemajuan cara berpikirnya, bukan berkemunduran ya. Apalagi mengekspos seolah-olah itu ilmiah itu. Padahal tidak, sebenarnya hanya ingin menyulap orang-orang yang tidak paham agama agar bisa bermakmum kepada pola pikir yang dikembangkan oleh beliau. Nah, kita dengar saja bagaimana komentar beliau yang seolah-olah beliau tidak terlibat, padahal beliau adalah yang mendesain pembicaraan itu, beranggapan bahwa kematian 4 orang itu akibat doanya Ahok. Padahal kita tahu seluruh manusia di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya kapan, jam berapa, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia ini, kecuali semuanya sudah berada di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita dengar. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Haji Lulung meninggal dunia. Politikus P3 bernama Abraham Lunggana ini meninggal karena serangan jantung pada 14 Desember lalu. Berita duka ini sebenarnya akan berhenti sebagai berita biasa kalau saja tidak ada orang-orang yang mengaitkan wafatnya Haji Lulung dengan Ahok. Loh, kenapa Ahok? Penyebabnya sederhana. Haji Lulung adalah orang terakhir dari sejumlah nama yang dianggap bertanggung jawab atas dipenjaranya Ahok pada 2017 lalu yang dalam 2 tahun terakhir meninggal dunia. Sebelum Haji Lulung, ada Tengku Zulkarnain, Ustadz Mahir, dan Ustadz Arifin Ilham. Mereka adalah para tokoh yang pada 2016-2017 lalu berada di jajaran terdepan para pendukung Ahok. Dan mereka kini sudah meninggalkan dunia. Sebagian orang menganggap mereka sebagai korban sumpah Ahok. Yang disebut sebagai sumpah Ahok adalah kalimat yang dilontarkan mantan gubernur DKI pada saat ia dinyatakan salah dan divonis penjara 3 tahun atas tuduhan penistaan agama pada 9 Mei 2017. Ketika itu dengan bergetar Ahok mengatakan, "Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang melawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih," katanya. Bagi para pendukung Ahok, kalimat-kalimat itu akan terus dikenang. Meninggalnya Lulung dianggap sebagai bukti terbaru kesaktian sumpah Ahok. Hubungan Ahok dan Lulung memang sangat buruk. Saat masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI, Haji Lulung memang dikenal sering berkonflik dengan Ahok. Dia pernah menyebut Ahok psikopat dan menuduh kebijakan yang dilakukan Ahok adalah semata-mata pencitraan. Ada banyak kasus yang menyebabkan perseteruan antara keduanya, dari soal banjir, penertiban kota, lurah beragama Kristen, dan sebagainya. Perang kata antar keduanya sering terdengar. Salah satu konflik terbesar mereka adalah ketika pemerintah DKI berencana menata pasar Tanah Abang. Lulung memang dikenal sebagai pengusaha yang menguasai lahan parkir di kawasan itu. Lulung murka ketika Ahok sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi backing para pedagang liar di sana. Lulung nampaknya menganggap pernyataan itu ditujukan padanya. Ahok sebenarnya membantah pernah merilis pernyataan semacam itu.
Tapi Lulung nampaknya sudah paling tersinggung mengingat dia memang menguasai informal di Tanah Abang. Lulung juga pernah marah pada Ahok karena Ahok menuduh Lulung pantas jadi anggota DPRD mengingat paham peraturan daerah yang dirancang dan disahkan sendiri. Sebaliknya, Lulung juga menuduh Ahok pantas jadi gubernur. Seperti saya katakan di awal, hubungan mereka seperti tak terjembatani. Dan kini ketika Lulung meninggal dunia, orang pun ingat pada sumpah Ahok. Ada netizen yang bahkan meminta Ahok untuk mendahi sumpahnya agar tidak ada lagi korban baru jatuhan. Yang menarik, Ahok sendiri bersikap dengan sangat bijaksana. Begitu Ahok mendengar berita meninggalnya Haji Lulung, ia pun segera mengucapkan pernyataan cita. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah, ujar Ahok. Saya sendiri ingin mengajak Anda semua untuk tidak mengaitkan keduanya. Marilah kita bersikap rasional. Tidak ada hubungan antara apa yang terjadi pada 2017, pernyataan Ahok dan meninggalnya Haji Lulung. Tuhan tidak bekerja dengan cara semacam itu. Itu cerita Ade Armando yang seolah-olah terlepas dari kisah atau cerita yang dibuat dan didesain oleh dia sendiri, seolah-olah tidak terlibat dalam kasus penyebaran isu kematian 4 orang itu. Padahal beliau juga terlibat karena mengekspos kisah seperti itu. Yang kita kenal, gaya pikir seperti ini dikenal di dalam Islam dengan tahayul dan khurafat. Kalau kematian dilogikakan pada pola yang dikembangkan oleh Ade Armando, sungguh sangat ironis dan menyedihkan, karena justru akan menurunkan pamornya sebagai seorang intelektual yang masih terjebak dalam pola pikir tahayul, pola pikir khurafat, membesar-besarkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di kalangan umat Islam. Meskipun pada akhirnya beliau sendiri untuk tidak mengkait-kaitkan permintaan dari beliau untuk tidak mengkait-kaitkan kematian. Tetapi apa maksudnya menceritakan hal-hal seperti itu kalau tidak punya tujuan, yaitu seperti subscribe dan sebagainya. Yang jelas cara berpikir beliau itu sangat jongkok sekali, yang seharusnya menggunakan nalar sehat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surat Jumat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya maut yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu akan mengejar kalian, menemui kalian. Yang jelas di dalam Al-Quran, kalau seseorang itu sudah sampai pada ajalnya, tidak ada keterkaitan dengan peristiwa apapun, termasuk peristiwa corona, peristiwa apa, karena kematian itu sendiri sudah diciptakan oleh Allah, tepat jadwalnya sesuai dengan ketentuan agama. Demikian juga di dalam Al-Quran yang ditegaskan oleh hadis tadi, yaitu seperti hadis kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Artinya bahwa kematian itu memang harus terjadi pada manusia, tidak karena sebab-sebab yang menimpa manusia. Apapun sebab yang terjadi itu hanya sekedar pintu pembuka saja, tapi tidak menjadi sebab hakikat kematiannya. Hakikat kematiannya itu sudah diatur oleh Allah secara rapi setiap manusia. Orang yang berdiri saja, tidak punya masalah dan sebagainya, muda lagi usianya, bisa mati ketika itu juga, karena memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas, peristiwa kematian manusia ini tidak ada hubungannya dengan sebab-sebab yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.